Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim, markas dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, di aula markas dakwah dan pembelajaran Al-Quran, tempat yang digunakan oleh santri-santri kita untuk mendalami Al-Quran, baik untuk menghafalkannya, kemudian membacanya, ya, dan begitu juga digunakan oleh kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah, masya Allah ya, sudah dalam kondisi yang nyaman, insya Allah. Yang mungkin tinggal 1 atau 2 AC lagi lah, insya Allah ya. Ini lebih segar ya. Tapi kita udah bersyukur sekali, alhamdulillah. Yang beberapa hari ini cuaca agak sedikit panas ya. Yang kalau tidak pakai AC itu biasanya langsung terasa panasnya, dan ini alhamdulillah langsung terasa dinginnya gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak semakin lama semakin panas juga gitu ya. Ya. Mudah-mudahan artinya ada barokahnya gitu ya. Yang masih beberapa AC ya, ada 3 AC ya, tapi sudah terasa dingin, masya Allah. Yang artinya mudah-mudahan semakin menambahkan kebetahan kita untuk duduk bersama di majelis ini ya. Apalagi nanti kalau kita tambah, bisa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Seminar-seminar keislaman nanti insya Allah bisa dilakukan di sini ya, seminar pengurusan jenazah ya, kemudian mungkin seminar tentang masalah pembagian waris ya, dan banyak hal lah ya yang bisa untuk kita lakukan ketika tempat ya memadai dan membuat nyaman kita. Apalagi artinya di aula seperti ini, terutama bagi para ibu-ibu, lebih nyaman daripada masjid tentunya, karena artinya di tempat ini tidak ada pembatas untuk mereka, hanya seperti itu. Yang sedang dalam kondisi haidhah itu pun bisa untuk hadir ya di tempat yang seperti ini. Tentunya mudah-mudahan semakin baiknya fasilitas, semakin nyamannya tempat kita untuk menimba ilmu, maka ini pun juga akan melahirkan kenyamanan kita di dalam bertolabul ilmi, sehingga ilmu akan mudah untuk kita pelajari, mudah untuk kita dapatkan, dan tentunya mudah juga untuk kita amalkan. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, di majelis malam hari ini
sebagaimana di materi ana kita untuk bergantian mengkaji tentang tazkiyatun nufus, dan begitu juga kita mengkaji tentang masalah keluarga. Di malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa, pembersihan hati kita. Yang tema akan kita kaji adalah nutrisi hati, ya, atau gizi hati. Ya, pentingnya kita untuk memberi pada hati kita gizi atau nutrisi-nutrisi yang baik, nutrisi-nutrisi yang sehat, yang dengan tujuan tentunya agar menjadikan hati kita ini menjadi hati yang sehat, ya. Untuk di sini dengan judul, ya, asbab hayatul qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, ya, sebab-sebab yang dapat menjadikan hidupnya hati dan nutrisi bagi hati yang bermanfaat, ya. I'lam anna ta'at lazimatun lihayati qalbi al-abdi luzumat ta'am wasyarab lihayatil jasad. Ketahuilah, sesungguhnya ketaatan itu adalah satu yang lazim, ya, satu yang pasti, ya. Untuk apa? Lihayati qalbil abdi, untuk menjadikan hidupnya hati seorang hamba, ya. Jadi ketaatan itu adalah satu hal yang pasti, menjadi satu yang lazim, ya, dapat menjadikan hati hamba menjadi hidup. Sebagaimana kepastian makanan dan minuman lihayatil jasad, sebagaimana kepastian makan dan minum itu untuk kehidupan jasad, ya. Jadi jasad itu untuk hidup, kita paham, ya, yaitu dengan adanya makanan dan minuman yang masuk ke dalam jasad tersebut. Jika sudah tidak bisa, maka, ya, akan tentu mendatangkan kematian, ya, terhadap jasad tersebut, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala nanti kan menyebutkan begitu, ya, kalaulah manusia itu ngerti, ya, bahwa ketika seorang itu meninggal dunia disebabkan karena rizkinya telah habis, maka dia akan lebih mudah untuk menerima, ya. Nah, jadi kan kadang ketika seorang mendapatkan musibah kematian itu untuk menerimanya itu kadang berat, ya, apalagi dalam kondisi kematian yang mendadak, kematian yang cepat, ya, itu jauh lebih berat untuk bisa menerima itu, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hendaklah untuk meyakini, karena apa? Seorang ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena rizkinya sudah habis, ya. Maka bagaimana mau dipaksakan? Nggak bisa, gitu. Bahkan kan kadang, ya, kalau seorang yang sudah sakit parah, sakit lama, kemudian sudah berbagai macam cara untuk memasukkan makanan, ya, mungkin impus itu sudah dari mana saja, kan gitu kan, dari di tangannya sampai kakinya, itu. Yang ketika mungkin makanan mau dimasukkan melalui jalan mana saja, ketika sudah tertutup, berarti karena memang, ya, rezekinya sudah habis, ya. Maka niscaya kita akan lebih bisa menerima, kita bisa untuk lebih legowo, ya. Nah, ternyata, ya, bagaimana yang juga menjadi satu kelaziman jasad kita ini untuk hidup jika termasuki nutrisi dari makanan dan minuman. Begitu juga dalam kondisi hati kita, ya, hati kita ini menjadi satu yang wajib, satu kepastian akan selalu dalam kondisi baik, akan selalu dalam kondisi hidup. Maka ketika adanya nutrisi yang masuk ke dalam hati kita, dan nutrisinya di sini dikatakan adalah at-ta'at, yaitu ketaatan.
ya, ketaatan. Ya, makanya adanya penelitian gitu ya, adanya penelitian dari ilmuwan Muslim itu ya, yang menyebutkan bahwa ke depan nanti orang yang akan hidupnya semakin susah, semakin berat, itu justru orang-orang kaya, gitu ya. Justru adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu mereka hanya berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ya, yang hanya 30-20% saja sebetulnya. Yaitu apa? Jasmaninya. Orang kaya kan gitu ya. Untuk bagaimana memperbanyak uang, memperbanyak kekayaan, bisa jalan-jalan, bisa makan, berpindah dari satu restoran ke restoran yang lain, dari menu ke menu yang lain. Ya, itu kan tidak ada lain kecuali hanya untuk memenuhi jasmani. Sedangkan jasmani itu kebutuhan dari fisik seseorang atau pada diri seseorang itu hanya 20%. Yang 70%-nya atau 80%-nya apa? Rohani. Tapi di mana Pak? Mereka tidak mengisi itu. Ya, maka ya para ilmuwan Muslim mengatakan ke depan nanti yang akan sengsara hidupnya itu justru orang-orang kaya. Itu ya, justru orang-orang kaya. Ya. Tapi bagi kita sebagai seorang mukmin tentunya kan apa? Kenapa kok kita tidak memilih untuk kaya dan bahagia? Ya kan gitu ya. Ya. Artinya apa? Kita kaya, kita banyak harta, kita banyak uang, kita banyak aset, tapi juga apa? Ya. Hati kita dalam kondisi yang benar, 70% kebutuhan yang ada pada diri kita pun terpenuhi dengan ilmu, dengan ketaatan, dengan iman, dengan ketaatan, dengan ibadah, kan gitu loh. Ya. Nah, jadi ternyata seperti itu kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi ketaatan itu adalah satu hal yang lazim yang untuk menghidupkan hati. Ya, sebagaimana jasad yang membutuhkan makan dan minum. Ya. Wa jami'ul ma'asi bi ya musabatil at'ima al-masmuma allati tufsidul qalba wala bud. Ya. Dan semua jenis kemaksiatan pada hakikatnya apa? Itu ibarat makanan beracun. Gitu ya. Nah, jadi untuk rohani kita racunnya itu apa? Kemaksiatan. Sedangkan untuk jasmani kita itu ya racun-racun yang ada dalam makanan, yang itu dapat apa? Merusak daripada jasmani kita. Karena apa? Adanya racun. Itu ya, adanya racun. Ya, jadi ketika kita ngomongin gizi ini lagi rame kan ya, untuk apa? Apa sih? BPG, MPG, itulah pokoknya ada gizi-gizinya gitu kan. Ya, sedangkan kemudian ada berita-berita yang miring juga gitu kan. Jadi artinya apa ya, ini kan ternyata dapat meracuni badan gitu loh. Kalau dapat merusak badan jika dalam makanan itu mengandung racun. Ya kan begitu. Sedangkan racun ya di dalam ya hati kita yang dapat melemahkan hati kita, ya, yang dapat merusak ketaatan kita itu adalah karena kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan itu satu kepastian di sini labuda itu pasti harus gitu ya. Ya, jadi yaitu apa? Allati tufsidul qalba, yang dapat merusak hati. Ya, wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jalla fakirun ilaihi fakron dzatian. Dan sungguh bahwa hamba ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebutuhan yang sangat butuh. Kenapa? Karena kita ini fakir kepada Allah. Kita ini hamba yang butuh Allah. Ditegaskan oleh Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah.
Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh Allah. Kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Ya, dalam hadis qudsi kan disebutkan seperti itu ya. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan, wahai hambaku, kalaulah kalian itu datang kepadaku, baik dari golongan manusia maupun jin, yang pertama maupun yang terakhir diciptakan, yang semua datang kepadaku dengan membawa hati yang paling buruk, apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi kekuasaanku. Gitu loh. Ya, jadi maka aneh ada orang mengatakan, saya nggak mau ibadah lah, ya biar Allah kapok. Yang kapok itu bukan Allah, sampean yang kapok nanti di hadapan Allah. Gitu loh. Biar Allah rugi dengan adanya hamba tidak mau ibadah, tidak beribadah. Tidak, yang akan rugi justru hamba tersebut kepada Allah. Itu ya. Karena apa? Kita adalah hamba yang sangat butuh kepada Allah. Fakirun ilaihi fakron dzatian. Kita ini adalah butuh kepada Allah dengan butuh yang sebutuh-butuhnya, ya. Wa kama ya'khudul abdu bil asbabi li hayati jasadihi minal mudawamati ala tanawuli al aghdiyati an-nafi'ah fi awqati mutaqarribah. Sebagaimana apa? Seorang hamba itu ketika badan ini butuh untuk tetap dalam kondisi sehat, maka apa? Untuk terus menerus adanya makanan-makanan yang sehat yang untuk dimasukkan, gitu ya. Jadi sebagaimana badan kita itu pun untuk seperti itu, gitu ya. Jadi hati kita pun untuk seperti itu, kemudian jasad kita pun juga untuk seperti itu, mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, dan itu untuk terjadi terus-menerus, ya. Wa idza tabayyana annahu tanawulu ta'aman masmuman an tariqil khata asra'a fi takhlisi jasadihi minal ya akhlaq ar-radi'ah. Yang kita pahami pun, kalau kita merasa bahwa di jasad ini adanya racun yang masuk, maka betapa banyak orang yang cepat untuk mengobati jasadnya agar segera terbebas dari racun yang ada. Kenapa? Karena yaitu bahaya, bisa sampai mematikan. Artinya kan seperti itu ya. Maka untuk segera mencari ya bagaimana agar ya racun tersebut tidak menyebar, agar racun tersebut tidak berfungsi, gitu ya. Fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Dan sesungguhnya hidupnya hati seorang hamba itu perhatiannya justru harus lebih banyak kita perhatikan daripada jasad, gitu ya. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah nanti bukan fisik kita. Dalam riwayat Muslim kan jelas ya, Rasul mengatakan, innallaha la yangduru ila suwarikum wala ajamikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah melihat kepada ya badan kalian, kepada jasad kalian, kepada bentuk kalian, kepada rupa kalian, tapi apa? Allah melihat kepada hati dan amal. Ya, maka seperti yang disampaikan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal ya, yang ketika beliau mengatakan hajatun nas ilal ilmi akbaru min hajatihim ilal akli wa syurbi wa tanafus. Kebutuhan hamba dengan ilmu itu jauh lebih penting dari kebutuhan dia dari makan, minum, dan bernapas. Kenapa? Karena kalau seorang tidak makan, tidak minum, tidak bernapas, pol-polnya ya meninggal. Yang ketika hanya jasadnya yang meninggal, tapi hatinya hidup dengan ilmu, dengan iman, gitu ya. Yang sedangkan yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti adalah hati. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Maka apa?
Ya, jangan selalu juga dipandang bahwa kematian itu suatu musibah bagi orang yang meninggal loh. Bisa jadi apa? Justru itulah kondisi yang justru malah ditunggu-tunggu. Ya, ditunggu-tunggu oleh seorang mukmin. Kematian itu satu yang ditunggu-tunggu. Ya. Yang sehingga dia bahagia, dia seneng. Maka dengan ciri-ciri ketika dia meninggal itu ternyata tersenyum, gitu ya. Kan datang malaikat ya bagi orang-orang yang ya telah mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu. Surat Fusilat kan ya, ayat yang ke-30. Innalladzina qalu Rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Itu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, adapun mereka yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat-malaikat kepadanya. Nanti para ulama ahli tafsir mengatakan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, itu apa? Ya, ayat ini berbicara tentang kepada seorang hamba yang istiqomah indal istihdhar, pada waktu ketika kematiannya mau mendatangi. Artinya apa? Malaikat itu nanti akan datang kepada seorang hamba mukmin yang mau meninggal dunia, ya, dengan mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut dengan apa yang akan kamu hadapi setelah kematianmu, dan jangan kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan dari perkara dunia yang kamu dulu miliki. Ya, jadi istri, anak, harta itu udah pasti akan ada yang mengurusnya. Gitu ya, pasti akan ada yang mengurusnya. Sebagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi ya. Ya. Seorang anak yatim yang kemudian memiliki simpanan harta yang kemudian dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena abuhuma soliha. Karena apa? Bapak mereka berdua itu dulu adalah orang soleh. Itu kan, itu tembok yang tadinya sudah miring mau roboh, yang kalau roboh harta di bawahnya itu akan terbongkar. Ya, maka di mana Khidir dan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian datang untuk membangunkan bangunan itu kembali. Kenapa? Mereka tadinya nggak ngerti, karena hanya melihat ada tembok yang miring maka dibenarkan, karena ternyata apa? Di bawahnya itu ada harta anak yatim yang ternyata dijaga oleh Allah sehingganya diberdirikan kembali harta dalam kondisi aman. Wa kana abuhuma soliha, karena bapak mereka berdua dulu adalah orang soleh. Jadi jangan kamu khawatirkan, jangan kamu takutkan apa yang akan kamu hadapi setelah kematianmu ini akan dibantu oleh malaikat untuk menjawab pertanyaan para malaikat, gitu ya. Yang kemudian jangan kamu takutkan dan jangan kamu khawatirkan dari apa yang kamu tinggalkan dari perkara duniamu, gitu ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabarkan kepada mereka, mereka akan mendapatkan surga atas apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Nah, ini untuk siapa? Orang-orang yang dapat untuk istiqomah. Ya. Yang perhatian terhadap kondisi hatinya. Karena hati inilah nanti yang akan dibawa kepada Allah. Ya. Maka Imam Ahmad sampai mengatakan begitu, karena kalau seorang tidak makan, tidak minum, itu tidak bernapas, ya jasadnya akan mati. Tapi ketika hatinya tetap hidup, maka tetap dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang akan menjadi bahaya adalah yang kalau sampai hati mati karena tidak berilmu, gitu ya. Kalau sampai hati mati tidak berilmu, ya, maka masya Allah, ya, kita untuk melahirkan tempat-tempat majelis ilmu yang nyaman dan semakin terus bertumbuh begitu ya di masjid-masjid, gitu ya. Ya mungkin Bapak sekalian sudah ada sih yang mungkin menginginkan di samping rumahnya masjidnya untuk ada kajian, tapi belum tembus-tembus, mungkin, ya kan, gitu kan. Mungkin belum tembus-tembus dengan takmirnya. Nanti ketika sudah tembus, alhamdulillah, gitu ya. Tinggal mau kajian tentang masalah apa, pematerinya seperti apa, materinya apa saja. Karena tetap penting ilmu. Maka
kajian tentang peradaban, udahlah, rumusannya itu nggak usah jauh-jauh. Peradaban itu pasti akan maju ketika di dalamnya dihidupkan ilmu. Sudah gitu aja. Sederhananya itu udah begitu. Yang nanti pasti apa? Akan muncul saja ilmu-ilmu macam-macam. Yang penting apa? Ilmu yang memberikan manfaat. Meskipun yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang syariat ini. Ya contoh kalau satu pekan mungkin 7 kali kita kajian, 5 kali ilmu tentang Allah, 2 kali ilmu tentang kauni, nggak ada masalah. Kan penting juga loh kita untuk mengetahui tentang ilmu kauni ya. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau pakai ilmu pun ya bener gitu. Saya ketika ikut pelatihan pemeliharaan, penggemukan, pembesaran ikan sama sapi, itu ya ketika ada pelatihan dulu di Metro, ya itu ya begitu ternyata. Yang kalau orang-orang petani itu kan kalau tebon ya, mungkin jagung ya atau ya sejenis pohon itulah yang untuk makan sapi, itu kan dirit ya, diarit kemudian dimakasihkan. Nanti kan paling sapi kan cuma makan daunnya ya, itu kemudian dibuang setelah itu kan, ditumpuk sampai kering, nanti setelah itu dibakar. Padahal apa? Gizinya itu banyak di batangnya. Tapi karena petani nggak ngerti ilmunya. Ya karenanya apa? Mereka sudah modern pakai apa? Giling. Digiling. Kan begini, kan Masya Allah, kan pentingnya ilmu gitu loh. Jadi makanya petani kok sapi ini gering-gering gitu ya. Ya karena gitu. Sapinya kurus-kurus karena apa? Gizinya yang kurang. Karena apa? Yang justru yang bergizi malah dibuang. Kan gitu loh. Ilmu kauni pun butuh ilmu. Ya kan begitu loh. Ya nanti di sini pelatihan kesehatan nggak ada masalah. Bahkan ada ikhwan kita yang sudah menawarkan bagaimana kalau nanti di sini dibuatkan hari apa nanti kita ada praktek kesehatan. Ya ada ikhwan kita dari seorang dokter itu menawarkan di sini. Gitu loh. Jadi nanti bisa kita umumkan pengobatan gratis. Gitu loh. Kan kadang orang kan punya sakit apa, mau berobatnya di mana, kadang sudah terpikirkan kira-kira biayai piro yo. Ya kan begitu kan? Tapi kalau di sini dibuka gratis, coba kan? Paling enggak ya, cuman ngecek lah, ngecek gula darah mungkin, ngecek asam urat atau apa, contoh mungkin gitu loh. Tapi kan ada manfaatnya gitu ya. Nah nanti bisa untuk adanya juga pelatihan-pelatihan gitu ya. Maka Masya Allah ini perlu dilengkapi lagi lah, 2 lagi Pak ya. AC-nya Pak Ketua mana? Ya di ACC Insya Allah ya. 1 AC berapa sih? Masya Allah ya. 4 juta. 4 juta ini yang hadir ada berapa? 50 ada nggak kira-kira? Nanti lihat absen. Ya, 50. Berarti kalau dibagi berapa? 4 juta itu. Gitu ya. Jadi masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, ya setidaknya mari kita semua bergerak untuk memfasilitasi lah ya. Karena memang saya kalau sudah kemarin open donasi itu berangkat 1 bulan itu udah ujung-ujung itu udah ya macet-macet terus gitu ya. Ya ada 1, 2 tidak apa-apa gitu ya. Karena nanti yang dikasih ya hewan itu lagi juga gitu kan. Gitu kan. Masalahnya ya yang dikasih itu lagi gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa. Itu gajian kemarin kan gitu kan. Nanti gajian ini ya disiapin lagi ya kan gitu. Itu bagi yang gajian. Ya, yang nggak gajian ya berarti kan nyelengi dia, nabung ya. Sehari 5.000 kali sebulan ya banyak juga kan, 150 ya, itu udah 1,5 paket. Wah, Masya Allah gitu ya. Nah jadi ikhwan fillah warahmatullah, mudah-mudahan lah ya kita bergerak semua, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya sudah tambah 2 AC Insya Allah, amin ya, sehingga bisa lebih dingin lagi ya. Nanti akan muncul ide-ide baru gitu, Ustadz yuk kita adakan kegiatan ini, kita adakan kajian ini, wah gitu kan, karena tempatnya sudah enak, tempat parkirnya enak ya. Insya Allah kita juga ini di tengah kota gitu kan. Yang bisa jadi kemarin-kemarin ada yang sudah ikut ngaji, nggak ngaji lagi. Kenapa? Sumo. Ayo, siapa itu yang dosa? Coba kan? Ya, siapa yang dosa itu? Pembinanya? Oh enggak. Ya bareng-bareng gitu ya. Itu artinya kan. Ya sekarang nanti nggak ada alasan lagi itu, nggak hadir lagi. Itu kan kemarin sumo, oh belum tahu, berarti udah lama nggak ikut kajian, sekarang udah dingin ya kan gitu. Ada alasan apa lagi nggak? Kalau saya ke sana haus, oh air banyak, mau ambil berapa gelas gitu kan.
Oh saya pulang tuh sampai kelaparan nyari nasi goreng. Oh nanti ada makanan yang keluar. Coba mau nggak ngikut ngaji di markas dakwah gitu ya. Semua, masya Allah ya dilengkapi ini. Kalau nggak besok nggak semakin rame terus kemudian AC-nya tidak semakin lengkap. Nah ini ya perlu dipertanyakan ya. Maka insya Allah ya sebagai tempat yang madai ya kita akan semakin ya baik ya di dalam untuk menimba ilmu. Sehingganya apa? Karena ini yang kita butuhkan untuk agar hati kita itu hidup gitu ya. Jadi jangan hanya selalu kita memperhatikan kepada kebutuhan jasmani ya, yang padahal itu cuma 20%, maksimal 30%. Yang 70-80% ini rohani kita ya, majelis ilmu ya, majelis ilmu ya. Maka sampai Imam Ahmad bin Hanbal kan mengatakan begitu ya. Jadi kebutuhan seorang hamba itu lebih penting ya ilmu daripada kebutuhan makan, minum, dan bernapasnya ya, karena ilmu inilah yang nanti akan menghidupkan hati kita, menimbulkan iman, menjadikan kita ngerti tauhid, menjadikan kita ngerti tentang sunnah, menjadikan kita ngerti ya mana yang syirik, agar kita tidak terjerumus. Itu mahal banget loh ya, itu mahal banget ya. Lah karena untuk apa loh? Kalau kita banyak amal, ngaji mungkin sana sini, tapi ternyata apa? Di pengajiannya nggak dibahas tentang masalah kesyirikan, dia nggak ngerti, sehingga apa? Masih saja terjerumus kepada syirik. Coba, karena apa pengaruhnya? Dapat menghapuskan amal. Syirik itu dapat menghapuskan amal, meskipun sudah bertahun-tahun mengumpulkan amal, di penghujung hidupnya ternyata terjerumus kepada syirik. Ya, kan itu bahaya. Maka dengan ilmu inilah kita ngaji sehingga ngerti, oh itu syirik. Ya, maka jangan sampai terjerumus gitu. Dan nanti pembahasan tentang masalah kesyirikan itu masya Allah ya. Belum lama kita mengkaji di Kayu Manis itu, ternyata umat ini berpotensi ya akan menyembah berhala. Itu ya. Di tempat beliau dan juga fitnah akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman. Itu diantaranya apa? Adanya hadis yang menyebutkan Rasul sudah mengabarkan bahwa umatku ini akan berpotensi untuk menyembah berhala, terjerumus kepada kebiasaan orang-orang musyrik. Kan gitu loh. Sehingga kita harus ngerti pada perkara apa sih Muslim itu kok digolongkan menyembah berhala. Muslim itu kok niru-niru perbuatannya, kebiasaan orang musyrik. Penting. Yang ternyata hari ini banyak dilakukan di tengah-tengah umat. Itu kan, yang keterjerumusan kepada meniru kebiasaan orang musyrik dan ya ya'budul authan. Mereka itu terjerumus pada menyembah berhala. Ya, nah ini maka hal yang sangat penting untuk hati kita ini hidup ya, hati kita ini bersih gitu. Makanya kan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahullaha biqalbin salim. Coba itu. Yang dimaksudkan dengan qalbun salim apa coba? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang dimaksudkan adalah hati yang kosong dari syirik. Ya, pada hari tidak manfaat harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki juga gak memberi manfaat untuk kita. Yang akan memberi manfaat adalah siapapun yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Yang dimaksudkan apa? Hati yang terbebas dari kesyirikan. Ya, berarti kan sangat menghajatkan banget kita untuk punya ilmu, kita untuk ngerti, mengkajinya itu ya memang yang benar. Ya. Ya, sehingga kita akan memperoleh ilmu dan kita akan ngerti ya, apalagi terutama pada perkara-perkara yang membahayakan akidah kita, membahayakan iman kita, ya, membahayakan tauhid kita, membahayakan amal kita, ya. Nah, di sini dikatakan apa? Fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimam min jasadihi. Dan sesungguhnya hidupnya hati hamba itu lebih utama untuk diperhatikan daripada jasadnya. Ya, fa in kana hayatul jasad tuahilu lima isyati ghairu ya mundosah bil mardo fid dunya fa hayatul qalbi tuahiluhu li hayati thayyibah fid dunya wa sa'adatun ghairu mahdudatin fil akhirah. Yang hanya saja kalau kaitan dengan kehidupan jasad kita itu untuk selalu kita jaga dengan makanan-makanan ya, ketika mungkin nanti dia bisa adanya sakit, itu hanya terbatas pada perkara dunia.
Tapi kalau sampai benarnya hati kita menjadi hidup, hati kita bahagia daripada hati kita, kebahagiaan apa? Bukan hanya dunia, tapi dunia sampai tersambung ketika di akhirat. Ya, jadi sampai tersambung di akhirat. Ya, itu apa? Ghairu mahdudatin fil akhirah. Tidak terbatas bahkan sampai ke negeri akhirat. Ya, tidak terbatas. Wa kadzalika mautul jasad yaqta'uhu anid dunya. Dan kita mendapati di mana apa? Ketika kematian jasad itu terputus hanya ketika di dunia. Maksudnya ketika jasad ini meninggal ya sudah, itu hanya perkara dunia kita selesai. Ya kan begitu. Wa mautul qalbi tabqa, ya, alamuhu abadul abad. Adapun ketika hati yang sakit, maka apa? Urusannya bukan selesai ketika di dunia, tapi apa? Itu sampai terus berjalan bahkan ke negeri akhirat. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kondisi hati kita? Ya, dalam kondisi beramalkah? Dalam kondisi mentauhidkan Allahkah? Dalam kondisi imankah? Atau justru sebaliknya, gitu kan? Jadi artinya bahasa mudahnya, kamu kalau nggak ngurus jasadmu itu ya udah apa-apa. Karena ketika ada apa-apa pun, ketika kemudian bahkan wafatnya ya terputus di dunia saja. Yang penting hati bener, gitu. Karena kalau sampai sebaliknya, justru yang selalu diperhatikan adalah apa namanya jasadnya, hatinya tidak. Karena apa? Hati ini ya akan terus berlanjut, bukan hanya ketika di dunia, tapi pertanggungjawabannya juga adalah ketika nanti di akhirat. Wa qala ahadus sholihin, kita mendapati ada salah seorang orang yang soleh mengatakan, ya ajaban minan nasi yabkuna alaman mata jasaduhu wala yabkuna alaman mata qalbuhu. Ya, wa huwa asyad. Ya, ada orang soleh yang mengatakan, sungguh aku heran dengan seseorang yang dia menangisi ketika ada jasad yang meninggal, ada jasad yang mati, tapi hanya sedikit orang yang menangisi ketika ada hati yang mati. Padahal apa? Ini urusannya jauh lebih besar. Gitu loh. Dan niscaya apa? Nggak ada gambaran kita begitu ya, baru gambaran saja gitu ya. Tidak ada gambarannya untuk sesuatu penyakit atau kemudian kematian yang paling besar untuk hati, kecuali ketika seorang sudah berani meninggalkan sholat. Ya kan gitu ya. Seyogianya apa? Ya, kalau ada saudara kita itu yang tidak sholat, ini penyakit hati yang paling kronis. Ya kan begitu kan, seyogianya begitu. Ya, ketika ada orang mengatakan, oh ya apa namanya, bapak kita mau dibawa kemana ya, berobatnya kemana ya, pokoknya berobatnya yang ahli ya. Alah kok repot-repot loh, bapak itu ada penyakit yang paling dahsyat daripada penyakitnya bapak, yaitu apa? Karena bapak nggak sholat. Nah ya kan gitu kan, siapapun ya, itu penyakit hati, penyakit rohani yang paling parah. Ketika secara jelas, secara dohir, adanya seorang yang berani meninggalkan sholat. Allah saja dia langgar, apalagi selain Allah. Ibadah teragung saja berani dia tidak kerjakan, apalagi ibadah selain itu. Maka di sini adanya orang soleh mengatakan, aku heran dengan orang-orang ketika ada jasad yang meninggal nangis sejadi-jadinya, tapi kalau ada hati yang mati, tidak ada salah satu dari mereka pun yang menangisi, nggak ada yang menyayangkan, nggak ada yang menyedihkan. Padahal apa? Masya Allah. Dan tadi ya, kita bisa untuk mungkin memprediksilah dari banyaknya apa masalah yang dilakukan oleh seorang, masalah terbesar kalau sampai ada seseorang yang berani meninggalkan sholat. Ya, itu adalah penyakit yang paling kronis. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Makanya para sahabat Nabi mengatakan apa? Kami tidak pernah mendapati kesepakatan yang dilakukan dari kalangan para sahabat Nabi ketika satu hukum ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Ya kan? Mereka tidak berani menghukumi orang yang tidak haji kafir, nggak berani. Orang yang tidak puasa Ramadan itu kafir, nggak berani. Tapi mereka akan berani dengan memutuskan keputusan yang tegas, orang itu jatuh dalam kekafiran jika meninggalkan sholat. Dan hari ini bisa jadi masih banyak
di sekitar kita, bahkan mungkin masih juga keluarga kita, gitu ya. Kalau ada yang kemudian tidak sholat, tapi kemudian juga sakitnya sudah kronis, kita perlu mengingatkan juga, jangan hanya diobati fisiknya, tapi hatinya juga perlu diobati. Perintahkan kepada mereka untuk sholat, yang mudah-mudahan masih ada waktu, sakitnya sudah kronis yang kita nggak ngerti. Ya bisa jadi dalam waktu dekat akan diambil oleh Allah, yang ketika kita ingatkan untuk sholat dia sadar itu, mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Ini kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru mukadimah, kita belum masuk pada poin-poinnya ya. Dan nanti insya Allah akan kita pelajari poin satu persatu yang termasuk daripada gizi hati itu apa saja agar menjadikan hati kita menjadi hati yang sehat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku qouli hadza subhanallahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jam'in aqtar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.